Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andika Latif dari Sekolah Pondok Pesantren DDI Tobaraka. Saya ingin membacakan cerita kisah menakjubkan ketika Abu Bakar memeluk Islam. Sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah SAW. Beliau termasuk orang-orang yang paling awal memeluk Islam, as-sabiqunal awwalun. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah, atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Muhammad bin Abu Bakar As-Furi menceritakan kisah keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis ke-6 kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah atau nasihat-nasihat ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Adapun sebab keislaman beliau adalah setelah bermimpi di Syam. Dalam mimpinya beliau melihat matahari dan bulan dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya dengan tangan didekap di dadanya dan memakaikan jubahnya kepada keduanya. Ketika Abu Bakar terjaga, beliau pergi ke rohib Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi itu. Beliau menceritakan mimpinya dan meminta tabir darinya. Sang rohib bertanya, "Engkau dari mana?" Beliau radhiyallahu menjawab, "Dari Makkah." Dia bertanya, "Dari kabilah apa?" Beliau menjawab, "Dari kabilah Tamim." Sang rohib bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Abu Bakar menjawab, "Berdagang." Sang rohib berkata, "Pada masamu akan keluar seorang lelaki dari Hashim, namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi, dan engkau akan masuk dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menterinya, dan engkau setelahnya. Inilah tabir mimpimu." Kemudian dia rohib berkata, "Aku mendapati perangai dan sifatnya di Taurat, Injil, dan Zabur. Dan sesungguhnya aku telah masuk Islam baginya, dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani." Ketika Abu Bakar mendengar penjelasan rohib itu tentang sifat Nabi SAW, luluhlah hatinya dan rindu mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar kembali ke Mekah dan mencari Nabi Muhammad SAW dan akhirnya bertemu beliau. Abu Bakar menyukai beliau SAW dan tidak sadar walau sesaat memandang wajah beliau. Setelah sekian lama, suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Andai engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat." Nabi SAW bersabda, "Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau lihat di Syam dan telah ditakbirkan oleh rohib tersebut, dan dia telah mengabarimu tentang keislamannya?" Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abu Bakar langsung berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah." Abu Bakar pun memeluk Islam dan memperbagus keislamannya. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar wafat malam Selasa antara waktu Maghrib dan Isya pada 8 Jumadil Awal 13 Hijrah karena sakit yang dideritanya.
Usia beliau saat meninggal dunia adalah 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di kompleks Madinah, di kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Demikian kisah menakjubkan ketika Abu Bakar memeluk Islam. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.